laki-laki dan lebih dari 6,0 mg per desiliter pada perempuan. Lalu patofisiologi hiperursemia adalah asam urat merupakan hasil pemecahan purin. Pada pH fisiologis normal 7,4, asam urat bersirkulasi dalam bentuk urat yang terionisasi. Metabolisme purin terutama terjadi di hati, tapi juga bisa diproduksi di jaringan lain yang mengandung santin oksidase, seperti di usus. Sekitar 2/3 asam urat diekskresikan di ginjal dan 1/3 diekskresikan ke dalam usus. Di ginjal, asam urat disaring dan disekresikan dan 90% direabsorpsi. Mamalia lain memiliki kadar asam urat yang lebih rendah karena adanya aktivitas urikase. Lalu ekskresi urat terjadi terutama di ginjal dan bertanggung jawab atas hiperursemia pada 90% individu. Kurangnya ekskresi merupakan kombinasi dari penurunan filtrasi glomerulus, penurunan sekresi tubulus, dan peningkatan reabsorpsi tubulus. Nah, penurunan akut atau kronis pada filtrasi glomerulus dapat menyebabkan hiperursemia. Reabsorpsi tubulus proksimal asam urat dikendalikan oleh transporter asam urat 1. Transportasi ini dapat dirangsang oleh asam organik seperti laktat dan asetoasetat dan beta hidroksibutirat. Obat-obatan seperti niacin, pyrazinamid, etambutol, siklosporin, dan kemoterapi, dan pengurangan volume cairan ekstraseluler yang mengakibatkan hiperursemia. Lalu selanjutnya manifestasi klinis dan pemeriksaan fisik hiperursemia. GOUT adalah gangguan metabolisme yang memungkinkan terjadinya akumulasi asam urat dalam darah dan jaringan. Hal ini menyebabkan pengendapan kristal monosodium urat dalam sendi. Ketika jaringan jenuh dengan urat, kristal akan mengendap. Lalu pada nefrolitiasis asam urat ditangani oleh sistem ginjal dan 3 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan batu asam urat. Lalu saya akan ke sini. Jadi khusus yang menunjukkan hiperurut itu gout atau nefrimatosa, hangat dan bengkak. Paling sering mempengaruhi jempol kaki, tetapi dapat juga mempengaruhi tiap sendi yang ada di tubuh. Lalu saya akan langsung menjawab anal saya, yaitu yang pertama adalah dampak tadi dislipidemia dan hiperursemia. 2 keluhan paling umum yang terkait dengan hiperursemia adalah gout dan nefrolitiasis asam urat. Nah, kalau gout, pasien akan mengeluh sendi bengkak, merah panas, dan paling sering di jempol kaki. Sedangkan kalau nefrolitiasis, pasien akan mengeluh nyeri pinggang, hematuria, mual muntah, dan nyeri kolik. Lalu untuk anal berikutnya yaitu bagaimana patofisiologi dari hiperursemia tadi telah saya jelaskan di pemaparan LI. Sekian LI hiperursemia dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunita Trihandayani. Selanjutnya kepada Saudara Ahmad Saaf share screen moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang, tadi udah dijelasin patofisiologinya, saya akan menjelaskan tentang penyebab meningkatnya asam urat di dalam tubuh. Yang pertama itu nutrisi. Asupan nutrisi merupakan salah satu faktor terbesar tercetusnya penyakit. Beberapa penyakit seperti asam urat merupakan salah satu penyakit di mana nutrisi atau makan merupakan faktor utama. Hampir semua makanan yang kita konsumsi memiliki kadar purin, hanya saja kadarnya berbeda. Purin berasal dari makanan yang memiliki peranan 70-80% dalam pembentukan asam urat di dalam tubuh. Sisanya sekitar 20-30% merupakan sintesis tubuh yang dihasilkan dari bahan seperti glutamin, glisin, dan asam aspartat. Yang kedua, obat-obatan diuretika, obat kanker, vitamin B12 dapat meningkatkan absorpsi asam urat di ginjal. Sebaliknya, dapat menurunkan ekresi asam urat urin, sehingga tak jarang dapat mengakibatkan asam urat di dalam tubuh meningkat. Kemudian obesitas merupakan berat badan salah satu penyebab meningkatnya kadar asam urat di dalam tubuh, di mana seseorang dengan kriteria obesitas mempunyai faktor risiko lebih tinggi. Kemudian ada riwayat keluarga. Seseorang dengan riwayat genetik atau keturunan yang mempunyai hiperursemia mempunyai risiko 1 hingga 2 kali lipat dibanding pada penderita yang tidak memiliki riwayat genetik atau keturunan. Dan yang terakhir, usia dan jenis kelamin. Kadar rata-rata asam urat di dalam darah dan serum tergantung usia dan jenis kelamin. Asam urat tergolong normal apabila pria di bawah 7 mg per
desiliter dan wanita di bawah 6 mg per desiliter. Sebelum pubertas sekitar 3,5. Setelah pubertas pada pria kadarnya meningkat secara bertahan dan mendapat mencapai 5 mg per desiliter. Pada perempuan kadar asam uratnya biasanya tetap rendah, baru pada usia pramenopause kadarnya meningkat mendekati kadar pada laki-laki bisa mencapai 4,7 mg per desiliter. Jadi faktor resiko hiperurismia meningkat pada laki-laki ketika usia pubertas sampai di atas 40 tahun, sedangkan pada perempuan meningkat ketika pramenopause. Hal tersebut diakibatkan karena hormon estrogen perempuan yang telah menopause dan memasuki masa usia lanjut mengalami penurunan hormon estrogen, sehingga terjadi ketidakseimbangan aktivitas osteoblas dan osteoklas yang mengakibatkan penurunan massa tulang, sehingga menyebabkan tulang menjadi tipis, berongga, kekakuan sendi, pengelupasan tulang rawan sendi, sehingga terjadi nyeri sendi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Sahab. Selanjutnya itu pemaparan learning issue dislipidemia. Bagi teman-teman yang mendapatkan learning issue tersebut, dipersilakan untuk resen. Baik, kepada Saudari Zulaiha Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Baiklah, saya lipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang paling utama adalah kenaikan kadar kolesterol total, yaitu lebih dari 240 mg per desiliter, kolesterol LDL lebih dari 160 mg per desiliter, kenaikan kadar trigliserida yaitu lebih dari 200 mg per desiliter, serta penurunan kadar HDL, kurang dari 40 mg per desiliter. Dalam proses terjadinya aterosklerosis, semuanya mempunyai peran yang penting dan erat kaitannya satu dengan yang lain, sehingga tidak mungkin dibicarakan sendiri-sendiri. Nah, berikut adalah klasifikasi tentang rentang fraksi lipid dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada klasifikasi dislipidemia. Dislipidemia ini dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi fenotipik dan patologik. Nah, klasifikasi fenotipik ini terbagi lagi berdasarkan IAS, NCEP, dan WHO. Yang pertama, klasifikasi European Atherosclerosis Society. Pada klasifikasi berdasarkan ini, dislipidemia dibagi 3 golongan, yaitu hiperkolesterolemia yang merujuk pada peningkatan kolesterol total, hipertrigliseridemia yang merujuk pada nilai trigliserida plasma yang meninggi ataupun campuran keduanya. Nah, berikut adalah tabel dari klasifikasi EAS. Selanjutnya, klasifikasi National Cholesterol Education Program. Lipid disebut normal sebenarnya tidak dapat dipatok berapa angkanya, oleh karena normal untuk seorang itu belum tentu normal untuk orang lain, sehingga dapat dikatakan ini bersifat individu, tidak sama di semua orang. Nah, tetapi NCEP ini telah membuat satu batasan yang dapat dipakai secara umum tanpa melihat faktor risiko koroner seseorang. Berikut adalah tabelnya. Lalu yang ketiga yaitu terdapat klasifikasi WHO. Nah, WHO ini didasarkan pada modifikasi klasifikasi Fredrickson, yaitu berdasarkan pada pengukuran kolesterol total, trigliserida, dan subkelas lipoprotein. Berikut adalah tabelnya. Lalu klasifikasi 2 yaitu klasifikasi patogenik. Berdasarkan patologinya, dislipidemia terbagi menjadi 2, yaitu dislipidemia primer dan sekunder. Nah, dislipidemia primer ini berkaitan dengan gen yang mengatur enzim dan apoprotein yang terlibat dalam metabolisme lipoprotein maupun reseptornya. Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan dislipidemia ini dikarenakan mutasi genetik. Nah, berikut adalah contoh dari dislipidemia primer. Yang pertama, hiperkolesterolemia poligenik. Yang kedua, hiperkolesterolemia familial. Yang ketiga, dislipidemia remnan. Yang keempat, hiperlipidemia kombinasi familial. Yang kelima, sindrom kilomikron. Yang keenam,
triglyceridemia familial, yang ke-7 peningkatan kolesterol HDL, yang